Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Suripno dari SMK Negeri 1 Gantar. Saya memposisikan diri sekarang sebagai pengamat dalam kegiatan coaching yang beralurkan tirta. Sebelah kanan saya ada coach Pak Abdul Kalim dari SMP Negeri 2 Pergelis. Di sebelah kiri saya ada coach Ibu Umul Mukminin dari STN Negeri 1 Sirmuncang. Baik, sebelum kegiatan coaching dimulai, izinkan saya menanyakan dulu ke coach dalam hal mendiskusikan yang pertama tentang rubrik penilaian lembar observer. Lembar observer ini mengikuti langkah-langkah model tirta yang terdiri dari yang pertama ada tujuan, kemudian yang kedua ada identifikasi, yang ketiga ada rencana aksi, dan yang keempat ada tanggung jawab. Diharapkan baik coach maupun coach bisa mengikuti langkah-langkah model tirta tersebut. Untuk coach diharapkan bisa mendengarkan respon atau jawaban dari coach, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang digali dari jawaban coach itu. Kemudian dari coach agar jawabannya sesuai dengan langkah coaching, yaitu agar kesetaraan melalui proses kreatif dan memaksimalkan potensi dari coach. Diharapkan juga dalam kegiatan ini ada kompetensi apa yang ingin dikembangkan dalam proses coaching yang akan dilakukan. Kemudian dari keduanya diharapkan coach memiliki kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Itu mungkin sebagai awalan. Untuk selanjutnya kami persilahkan kegiatan coaching dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, mohon maaf ini mengganggu waktunya. Apakah hari ini ada waktu untuk saya bisa ngobrol dengan Ibu? Oh, ada Pak Abi, mangga. Kebetulan kita sedang santai, saya sedang santai. Silakan barangkali Pak Abi mau ngobrol-ngobrol dengan saya. Iya, begini Bu, saya tuh lagi menghadapi permasalahan ya. Ya sebetulnya di permasalahan yang kecil namun ini menjadi mengganggu di pikiran saya gitu. Nah, ini berkaitan dengan rencana saya Bu untuk melaksanakan diseminasi di sekolah. Ada beberapa guru yang sepertinya kurang setuju dengan adanya kegiatan diseminasi itu. Ya mungkin Ibu juga tahu dengan keadaan sekolah kita ada beberapa guru yang sudah senior, kadang-kadang seperti itu ya, kalau diajak untuk maju, diajak untuk berkembang itu sepertinya kurang setuju gitu. Lah buat apalah kegiatan-kegiatan seperti itu, yang ngajar aja. Lah buat apalah kegiatan workshop toh nanti ujung-ujungnya juga sama-sama aja gitu. Kadang-kadang seperti itu karena orang kalau merasa cukup susah untuk menerima hal yang baru. Jadi begitu Bu kalau untuk permasalahan yang saya hadapi. Oh, baik Pak Abi. Permasalahan yang Pak Abi hadapi ya cukup cukup memang harus ada solusinya. Sebelum ke selanjutnya, kegiatan obrolan ini atau coaching ini kira-kira Pak Abi mempunyai tujuan seperti apa atau untuk apa obrolan kita ini? Iya, jadi tujuannya saya bisa minta petunjuk juga dari Ibu supaya kegiatan ini terrealisasi begitu. Ya walaupun ada beberapa guru yang mendapatkan penolakan seperti itu, tapi saya optimis kegiatan tersebut mudah-mudahan bisa terlaksana begitu. Karena ini bagian dari kegiatan diseminasi juga dalam kegiatan saya pelatihan di guru penggerak itu. Baik Pak Abi.
Jadi keinginan Pak Abi untuk didiseminasikan program-program guru penggerak mengimbaskan kepada rekan-rekan sejawat ya Pak Abi ya. Akan tetapi keinginan Pak Abi itu banyak artinya banyak yang menolak lah gitu dengan alasan-alasan mereka yang ya mungkin mereka memang tidak respon atau kurang sreg dengan kegiatan-kegiatan ini ya Pak Abi ya. Jadi mungkin dianggapnya diseminasi itu ya tidak penting bagi mereka gitu ya Pak Abi ya. Nah, menyikapi keinginan Pak Abi dalam hal ingin mendiseminasikan kegiatan atau ilmu-ilmu yang berkaitan dengan program guru penggerak ini, apakah Pak Abi mempunyai rencana bagaimana supaya hal itu terrealisasi? Iya, jadi seperti hal tadi yang di awal juga saya sampaikan ya Bu ya, berkaitan dengan kegiatan diseminasi itu. Jadi saya punya planning untuk kegiatan itu. Pertama adalah saya pengen membuat komunitas kecil dulu, karena sebetulnya kan saya sudah sosialisasi nih, sosialisasi ke teman-teman yang sejawat yang lain. Memang sebetulnya bukan banyak ya Bu, tapi tidak banyak yang penolakan itu, hanya beberapa yang guru-guru yang sudah senior saja. Tapi kalau yang muda-muda biasanya kan ya punya optimistis, punya apa ya, artinya keinginan untuk belajarnya lebih gitu ya, karena waktu mereka juga kan untuk apa ya, menjadi seorang guru kan masih panjang lah gitu ya, sehingga memang butuh ilmu-ilmu yang baru gitu. Nah, sosialisasi itu sudah saya laksanakan, kemudian rencananya setelah sosialisasi ini kemudian saya untuk membentuk kepanitiaan gitu. Nah, sekarang juga sekaligus saya berkoordinasi dengan ibu sebagai kepala sekolah, mohon izin lah begitu. Jadi kami saya sendiri ada dukungan supaya nanti membuat kepanitiaan kecil. Nah, nanti dari kepanitiaan kecil itu akan merumuskan gitu. Nanti dari seksi juga, kemudian nanti untuk pematerinya seperti apa, kemudian waktu kapan pelaksananya juga bagaimana, seperti itu. Oh, baik Pak Abi. Dari apa yang sudah dipaparkan sama Pak Abi itu bagus sekali Pak Abi. Saya sangat setuju. Gitu. Jadi dengan membuat rencana-rencana yang terperinci secara detil, tentunya ini akan menjadikan teman Pak Abi yang tadinya kurang setuju akan menjadi setuju. Saya setuju sekali dengan rencana Pak Abi untuk merealisasikan apa yang menjadi keinginan Pak Abi, mendiseminasikan program-program guru penggerak itu. Nah, selain itu kira-kira menurut Pak Abi akan ada hambatannya tidak tuh Pak dalam melakukan atau dalam mengimplementasikan rencana aksi Pak Abi ini? Iya, sebetulnya hambatannya ya seperti tadi, sebetulnya permasalahan itu hambatannya karena ada beberapa yang tidak setuju. Itu saja sih sebenarnya hambatannya. Nah, makanya yang saya harapkan ini dari pertemuan kita, jadi dari kepanitiaan itu kan nanti kan lebih dimatangkan lagi nih untuk kegiatan workshopnya. Nah, rencananya saya itu ingin melaksanakan kegiatan diseminasi atau workshop untuk materi budaya positif, kemudian pembelajaran berdiferensiasi dan sebagainya gitu ya. Pokoknya mengimbaskan lah apa yang sudah saya dapat di calon guru penggerak. Nah, itu rencananya saya buat waktunya itu 1 minggu sebelum tahun ajaran baru, supaya nanti ketika di ajaran baru itu guru-guru punya ilmu baru lah seperti itu ya, punya pemahaman yang baru, sehingga nanti biasanya kalau orang sudah mengikuti workshop ilmunya masih hangat-hangatan seperti itu, sehingga nanti ada semangat untuk mempraktekannya di murid-murid seperti itu. Baik Pak Abi, sangat bagus sekali rencana-rencana untuk mengimplementasikan tentang pengalaman Pak Abi sebagai calon guru penggerak ya, untuk menyampaikan program-program guru penggerak kepada rekan-rekan Pak Abi itu ya. Baik, selain itu, selain Pak Abi tadi menyampaikan kepada Bapak, barangkali masih ada rencana lain Pak Abi? Rencananya hanya itu saja. Jadi paling saya minta dukungan, bukan hanya moral ya, tapi juga ada material juga, karena memang kegiatan ini kan pasti memerlukan biaya. Jadi saya minta dukungan juga dari ibu sebagai kepala sekolah yang kita difasilitasi dari biayanya begitu. Nanti kami mengkoordinasikan dengan teman-teman yang lain. Saya minta bisa berkolaborasi dengan teman-teman yang lain juga gitu untuk mendukung kegiatan ini.
Baik, baik Pak Abi. Mudah-mudahan rencana Pak Abi ini betul-betul menjadi apa ya namanya komitmen Pak Abi agar bisa dilaksanakan dengan dukungan semua pihak tentunya ya Pak Abi ya. Baik Pak Abi, masih ada lagi yang akan di sharingan lagi? Sudah cukup Bu, paling itu saja. Baik, Tadi saya sudah menyampaikan rencana saya, kemudian saya juga sudah minta izin dan dukungan juga dari Ibu. Yang mudah-mudahan dengan adanya dukungan, kemudian ada apa ya, ibaratnya informasi langsung dari kepala sekolah, maka teman-teman yang mungkin dari yang lain ada penolakan itu, yang mau tidak mau, suka atau tidak suka akan mengikuti juga gitu, karena memang instruksinya langsung dari kepala sekolah. Baik baik Pak Abi, intinya saya mendukung sekali rencana kegiatan positif Pak Abi untuk mengimbaskan tentang program guru penggerak. Tentunya nanti pada saat rapat dengan guru-guru saya akan menyampaikan keinginan Pak Abi ini supaya disikapi dan ditindaklanjuti oleh rekan-rekan guru yang lain. Mungkin itu saja ya Pak Abi ya. Ibu, terima kasih banyak atas waktu yang diberikan. Sama-sama Mudah-mudahan Pak acara Abi. juga bisa terlaksana. Amin. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Pak Abi atau Pak Abdul Kalim selaku coach dan Ibu Umul Mukminin selaku coach yang telah menyampaikan kegiatan coaching dengan model alur tirta. Secara umum dapat kami sampaikan bahwa kegiatan itu sudah mengikuti alur tirta. Ada tujuannya, yaitu tentang diseminasi kegiatan yang dilaksanakan oleh CGP, dalam hal ini Pak Abdul Kalim ikuti. Yang kedua, ada identifikasi, ada rencana sosialisasi, ada rencana untuk pembentukan panitia kecil dan sebagainya. Kemudian juga ada rencana aksinya berupa melaksanakan kegiatan workshop, entah itu dalam bentuk budaya positif, pembelajaran bentuk diferensiasi dan lainnya. Dan kemudian juga sudah bisa ditanggung-jawabi, ada dimulai rencananya sebelum tahun ajaran baru, dan juga ada dukungan dari pihak-pihak lain. Secara umum kegiatan ini sudah memenuhi praktik coaching dengan model tirta. Demikian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Rahman dari SD Negeri 1 Holgris CGP Angkatan 7 Kabupaten Herman. Kami selaku pengamat di praktek coaching ini. Saya kenalkan, sebelah kanan saya Pak Suripno dari SMK Negeri 1 Gatar sebagai coach. Yang sebelah kiri saya Pak Abdul Kalim dari SMP Negeri 2 Holbis sebagai coach. Untuk itu silakan dilanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Suripno? Alhamdulillah sehat Pak Abi. Alhamdulillah sehat. Gimana Pak Suripno? Sepertinya ada sesuatu yang ingin dibicarakan. Enggak sih Pak, saya hanya ingin di coaching saja dengan Pak Abi berkaitan dengan pembelajaran yang saya lakukan. Kira-kira Pak Abi ada waktu tidak tuh untuk coaching saya? Oh boleh, mangga. Kebetulan hari ini saya tidak ada agenda yang lain, jadi saya bisa ngobrol langsung sama Pak Suripno. Terima kasih sebelumnya Pak Abi. Iya. Yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran saya sehari-hari ini Pak Abi, saya merasakan anak-anak saya mungkin di pembelajaran saya kadang ada yang mendengarkannya kurang fokus, ada yang sambil tiduran bahkan gitu, sambil bercanda anaknya. Mungkin ini saatnya untuk saya memperbaiki pembelajaran saya Pak. Sejauh ini dari pembelajaran Pak Suripno sendiri sudah membuat strategi pembelajaran yang sesuai dengan apa yang Pak Suripno susun? Selama ini karena pelajaran saya itu berkipas Pak, itu banyak saya lakukan dengan model ceramah.
Mungkin itu membuat mereka bosan. Sehingga saya berencana untuk melakukan perubahan dengan menggunakan media pembelajaran, Pak. Ketika Pak Sukno sendiri ya membuat pembelajaran tersebut, antusiasme anak-anak belajarnya gimana, Pak? Waktu masih menggunakan model pembelajaran dengan ceramah itu, yaitu anak-anak tuh kurang semangat tuh, Pak. Banyak anak yang perhatiannya kurang tuh, Pak. Apa yang Pak Arif melakukan ketika tahu bahwa ternyata saya membuat strategi pembelajaran ini anak-anak sepertinya kurang antusias, kurang bisa merespon gitu ya? Iya, Pak. Jadi saya amati itu dari sekian kali kita melakukan evaluasi segala macam itu hasil anak itu kurang memuaskan gitu, Pak. Satu itu. Yang kedua, dalam keseharian mungkin dari anak-anak itu banyak yang kayak kurang tertarik dengan pembelajaran yang saya lakukan gitu, Pak. Jadi keresahan yang Pak Ripno sekarang rasakan itu sudah ibaratnya sudah dianalisis oleh Bapak sendiri ya? Iya, Pak, sudah, Pak. Jadi sudah menggunakan asesmen diagnosis juga mungkin ya Pak Ripno ya? Sudah, Pak, sudah saya coba itu dan hasilnya masih kurang menggembirakan, Pak. Lantas sekarang apa nih yang Pak Ripno akan lakukan supaya pembelajaran di Pak Sukno sendiri anak-anak bisa lebih antusias gitu, Pak? Ya, saya terpikirkan untuk membuat pembelajaran dengan menggunakan media, Pak. Hanya kendalanya itu ketersediaan di fokus di sekolah itu sangat terbatas di sekolah kami itu, Pak. Gitu, Pak. Jadi alat dan medianya mungkin ya yang kurang ini ya. Iya. Sebenarnya ada atau nggak ada? Ada sih, Pak, cuma kami harus bergantian gitu karena guru kami kan ada 95 orang, alatnya hanya ada sekitar 10 fokusnya ada sekitar 10, Pak. Sehingga kadang kami harus berebutan segala macam gitu, Pak. Oh begitu. Kemudian apa nih rencana tindak lanjutnya melihat tadi ya karena alat medianya kurang memadai gitu? Saya berusaha nanti berkoordinasi dengan wakil sarana prasarana, Pak, terkait dengan usulan untuk penggunaan alat, dan itu diusahakan untuk semua guru juga melakukan itu sehingga bisa terjadwalkan dengan baik penggunaan alatnya, Pak. Gitu, Pak. Selama ini pembelajaran yang Pak Sukno lakukan tanpa dengan infokus dan sebagainya biasanya pakai apa, Pak? Sementara ini saya belum mengembangkan banyak, Pak. Hanya praktek juga tidak terlalu banyak karena terus terang proyek KIPAS itu masih merupakan pelajaran baru, Pak. Jadi perlu adaptasi dulu untuk kami juga dari sisi saya pribadinya juga begitu, Pak. Sebetulnya sudah disampaikan belum, Pak, ke anak-anak? Ada rencana seperti itu, Pak. Saya sendiri berencana untuk mengembangkannya gitu, Pak, untuk membuat anak-anak lebih tertarik untuk belajar gitu, Pak. Untuk proyeknya sendiri Bapak udah membuat belum? Proyeknya sudah, saya sudah beberapa media PowerPoint yang sudah saya siapkan, Pak. Tinggal nanti penerapannya yaitu kita butuh alatnya itu, Pak, fokusnya, Pak. Jadi kalau misalnya tidak pakai fokus, Pak Ruko pakai apa? Saya gunakan file PowerPoint-nya saya buatkan dalam file PDF, kemudian dibagikan ke anak-anak gitu, Pak. Ya, anak kan kadang perhatian mereka tidak sepenuhnya ke media yang kita berikan gitu, Pak. Karena itu ada anak yang sambil tiduran sambil mungkin HP-nya digunakan untuk searching yang lain gitu, Pak. Alasannya menggunakan media kita tapi kenyataannya mungkin yang lain gitu, Pak. Pernah punya rencana Pak Suripno selain pakai PDF, pernah nggak bikin yang lain lagi? Yang tergambar oleh saya saat ini adalah saya bisa menampilkan PowerPoint, berikut ada video-video pembelajarannya menggunakan fokus tadi, Pak. Biar lebih menarik itu, perhatian anaknya lebih terfokus ke depan gitu. Jadi memang target utamanya adalah fokus ya, Pak ya? Iya, betul, Pak. Betul. Nah tadi kan Pak Ripno sendiri berencana untuk melakukan koordinasi. Apakah itu sudah dilakukan atau
hanya baru rencana saja Pak? Ya, akan saya segera lakukan Pak, berkoordinasi juga dengan staf sarana prasarana yaitu Pak Adin, biar mereka bisa menginstalisasi kegiatan atau infokusnya itu diinstalisasi sebelum saat jam pembelajaran saya dimulai itu Pak. Sehingga diharapkan waktu pemanfaatannya lebih maksimal gitu Pak. Oh oke, berarti memang tujuan kita adalah ke fokusnya ya Pak ya? Ya, betul Pak. Seberapa ininya Pak, kalau menurut Bapak sendiri target ketercapaian anak-anak itu sudah berapa persen sekarang? Sementara ini baru sampai angka 70% barangkali Pak. 7%. Jadi memang sedikit sekali ya. Masih kurang Pak, masih kurang memenuhi target gitu Pak. Tapi memang tujuan utamanya itu adalah pengadaan fokus sendiri gitu ya. Betul Pak. Memang Pak Suripno sendiri percaya kalau ketika nanti ada infokus juga anak-anak bisa lebih fokus Pak? Saya lebih yakin Pak, lebih yakin karena dengan ada media itu mereka kan lebih fokus dalam hal pembelajarannya Pak. Dari 1 sampai 10 kira-kira menurut Bapak berapa untuk ketercapaiannya? Minimal angka 9 Pak, saya bisa penuhi Pak. Angka 9. Ya, Oke. Jadi sekarang ini kan belum ada infokusnya ya. betul Pak. Nah, kemudian apa langkah-langkah Pak Ripno sendiri dalam pembelajaran Pak? Saya akan membuat surat ke Waka Sarana Prasarana berkaitan dengan permohonan untuk jadwal penggunaan peralatan infokus itu Pak, dan ditembuskan ke staf-stafnya berkaitan dengan instalasinya gitu Pak, sehingga pada saat pembelajarannya di kelasnya saya sudah siap dan menggunakannya gitu Pak. Oke, mungkin kalau ini mah ya, kalau misalkan nanti infokus sudah terbeli gitu, sudah ada gitu. Kira-kira langkah apa yang ini mah langkah apa ya, risiko lah misalnya gitu, bisa saja seperti itu. Jika misalkan ketika Pak Ripno sendiri sudah menggunakan infokus, tapi anak-anak sepertinya masih belum antusias, kira-kira bagaimana Pak? Saya akan coba padukan dengan media-media lain ya Pak, termasuk juga memberikan ice breaking ataupun memberikan penyemangatan dalam hal pembelajarannya gitu Pak, termasuk mungkin dari sisi evaluasinya Pak. Dari itu diharapkan anak-anak lebih tertarik gitu Pak. Oke. Yang penting mah itu kita penyampaiannya gitu Pak. Itu kan ada tadi media yang lain ya, media Iya. apa? Kira-kira? Seperti misalnya melakukan gerak gitu Pak, anak diusahakan untuk bergerak. Yang pernah saya pelajari amati juga dari Pak Alfi, ada tepuk-tepuk yang bisa menyemangati anak gitu Pak. Misalnya yang barisan ini bunyinya plang, yang ininya plung, yang ininya dum, ini dikombinasikan, diharapkan mereka lebih terfokus gitu Pak. Ya, lebih. Oke, jadi memang ada beberapa strategi yang sudah ada bayangan oleh Pak Ripno sendiri ya, Siap, ketika nanti siap. ada apa infokus itu ya. Iya, siapa? Oke, jadi dari Pak Ripno sendiri nih, kira-kira komitmennya seperti apa ketika nanti sudah ada infokus dalam pembelajaran Pak? Ya, saya akan coba berusaha berkoordinasi dengan pihak sarana prasarana dalam hal penggunaan penjadwalan penggunaan media itu Pak. Dalam 2 minggu ke depan itu diharapkan semua pembelajaran yang saya lakukan ada penggunaan media gitu Pak. Bedanya itu Pak. Oke, saya minta gambaran konkretnya ya Pak ya. Materi apa yang nanti Pak Ripno akan sampaikan? Saya akan menyampaikan materi tentang komunikasi. Komunikasi apa? Ya, komunikasi di materi tentang ada pertama ada interaksi, kemudian komunikasi, kemudian sosialisasi, ada tentang dinamika sosial. Itu materi yang saya sampaikan ke anak. Oke, saya kira itu rencana yang sebetulnya sudah matang ya yang Pak Ripno lakukan. Hanya saja memang media yang pendukungnya yang mungkin Betul. belum ada begitu ya. Betul Pak. Betul. Oke, apakah dari rencana Bapak tersebut butuh rekan nggak atau misalkan kita bisa kolaborasi nggak dengan guru yang lain? Ya, saya butuh teman-teman yang di NJNP Project IPAS khususnya untuk sama-sama kita berkolaborasi menyusun medianya Pak. Jadi dari rangkaian pembelajaran 1 ke
akhir itu bagaimana gitu baiknya biar mengena dan ada kebersamaan dengan mereka gitu, Pak. Oke. Jadi untuk proyeknya lebih ke pengadaan media gitu Pak? Siap Pak ya. Oke. Saya kira itu sudah bagus ya Pak ya, apa yang sudah Pak Ripno lakukan. Iya, Pak. Namun saya juga titip dari Pak Suripno sendiri, kira-kira bakal tercapai nggak ketika nanti ada infocus Pak? Insya Allah Pak, tercapainya bisa sampai 90% insya Allah Pak. Pembelajaran itu. Oke, berarti memang mudah-mudahan nanti ketika ada pengadaan infocus, terutama guru-guru juga bisa mengeksplor diri dalam Ya. pembelajarannya ya Pak ya. Betul Pak. Insya Allah. Oke, mudah-mudahan nanti Pak Ripno silakan bikin proposalnya ya. Siap Pak. Nah, kira-kira nanti Pak Ripno akan berkoordinasi dengan siapa saja di situ Siap. supaya nanti bisa ya secepatnya bisa diadakan gitu Pak. Ya, siap Pak. Oke, mungkin begitu Pak. Terima kasih Pak atas coachingnya hari ini Pak. Iya, sama-sama. Sangat membantu saya meringankan beban saya nih Pak. Iya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Pak Ripno dan Pak Abdul yang telah mempraktikkan coach dan coaching lah pada hari ini. Kalau kami amati dari kedua coach dan coaching ini, alhamdulillah langkah-langkah tirtanya ini sudah nampak. Cuma dalam hal ini ya coach dan coach ini memang banyak apa namanya itu ya komunikasi ya. Gali pertanyaan-pertanyaan juga sampai dalam yang mengakibatkan coach ini sampai apa namanya itu Pak Abi ya? Saya lebih mencari Iya, lebih mencari sisi permasalahan yang lebih dalam lagi. Mudah-mudahan dengan adanya coaching ini sekolah kepada Pak Ripno ya dan Pak Abi ini menjadi lebih baik lagi. Itu saja dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan hari ini kami akan mempraktekkan alur coaching Tirta. Saya sebagai observer Abdul Kalim dari UPTD SMP Negeri Dehorgelis, Pak Suripno sebagai coach dari SMK Negeri 1 Gantar, dan Ibu Umul Mukminin sebagai coach dari SD Negeri Pasir Muncang. Nah, dalam hal ini sebelum kita melakukan praktek coaching, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan berkaitan dengan penilaian dalam observasi tersebut. Yang pertama, berkaitan dengan langkah-langkah Tirta. Yang pertama itu tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, baik, untuk itu kita mulai saja praktek alur coaching Tirta. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Suripno, saya itu mempunyai sedikit permasalahan Pak dengan ketidaknyamanan saya di kelas dalam melakukan pembelajaran. Nah, saya ingin namanya berdialog dengan Bapak. Bagaimana kira-kira supaya permasalahan saya ini ada solusi terbaiknya? Begitu Pak, apakah Bapak bersedia Pak untuk sharing dengan saya Pak? Insya Allah siap Bu. Apa yang bisa saya bantu Bu? Jadi begini Pak, di kelas itu saya tuh terus terang saja merasa bosan dengan pembelajaran yang saya lakukan dengan anak-anak di kelas Pak. Ya. Saya tuh ingin ada sesuatu yang berbeda untuk saya dalam melaksanakan tugas sebagai pengajar atau melaksanakan tupoksi saya sebagai guru di kelas. Seperti itu Pak, permasalahan yang sedang saya alami, kebosanan lah dalam melaksanakan pembelajaran. Seperti itu ya Bu ya. Iya. Kira-kira dari Ibu tuh ada upaya untuk mengatasi kebosanan itu bagaimana?
Ya, saya berpikir saya harus melakukan suatu perubahan atau inovasi Pak dalam pembelajaran yang akan saya lakukan ke depannya seperti itu. Oh, jadi ada inovasi yang akan Ibu kembangkan ya. Seperti apa Bu bentuknya itu, inovasinya Bu? Inovasi yang akan saya kembangkan itu saya kalau selama ini kan saya melakukan pembelajaran menggunakan sumber belajar berupa buku teks pelajaran saja Pak. Buku teks pelajaran, kemudian juga ya ada referensi lah buku penunjang, tapi tetap masih dalam bentuk buku pelajaran seperti buku tema ataupun buku-buku lain. Sebenarnya bukunya itu bagus Pak. Ya anak juga senang gitu, tapi saya berpikir kalau seandainya ya saya mempunyai inovasi yang lebih kekinian gitu dalam melakukan pembelajaran di kelas, mungkin anak-anak juga akan lebih antusias lagi seperti itu. Kira-kira Ibu punya gambaran apa tuh inovasi yang mau Ibu kembangkan dalam pembelajaran ini? Saya berpikir bahwa inovasi yang akan saya kembangkan itu seandainya saya itu menggunakan media digital Pak. Iya, media digital seperti misalnya mencari materi-materi pelajaran itu melalui kanal-kanal YouTube gitu Pak. Kemudian yang sekarang memang anak-anak suka dengan TikTok ataupun dengan di Instagram gitu. Karena kalau di YouTube itu biasanya kalau kita mencari materi itu di samping diperjelas oleh si pembawa ininya ya narasi teksnya juga suka ada musiknya gitu Pak. Jadi mungkin anak-anak sekarang lebih senang seperti itu. Ya. Kalau itu seberapa yakin dengan media yang akan Ibu gunakan itu akan berpengaruh terhadap proses pembelajaran anak? Ya kalau saya merasa kalau kemarin kalau pakai buku sumber itu hanya kisaran sekitar 7 ya Pak. Saya kalau sekolah 1 sampai 10 saya tuh merasa ya mungkin antara 9 sampai 10 lah Pak dengan melakukan inovasi perubahan pembelajaran itu. Kira daya dukung dari siswanya sendiri apa memungkinkan untuk menggunakan media itu Bu? Sepengetahuan saya anak-anak saya itu artinya kalau di luar sekolah mereka itu sudah sering menggunakan aplikasi-aplikasi TikTok, sering melihat YouTube, kemudian juga ada yang memang sudah artinya perfect di Instagram gitu. Dan karena itu Pak tadi anak-anak suka berkesenian gitu, jadi tidak boring mungkin kalau pembelajarannya menggunakan materinya diambil dari materi YouTube seperti itu Pak. Terus kalau itu dilaksanakan, kira-kira kapan Ibu akan mulai menggunakan media itu? Insya Allah saya akan memulainya itu ya minggu depan lah Pak. Mungkin sebelum dilakukan saya ingin mensosialisasikan dulu ke anak-anak juga ke rekan-rekan sejawat saya, juga tentunya kepada kepala sekolah bahwa saya akan melakukan kegiatan pembelajaran menggunakan media digital. Seperti itu Pak. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar ya Bu ya. Amin, amin Pak. Dari gambaran yang sudah Ibu berikan tadi, kira-kira Ibu ada rencana untuk bekerjasama dengan pihak lain tidak? Ya, tentunya tadi saya sudah katakan juga saya akan memberikan pemahaman kepada orang tua bahwa mungkin dalam 1-2 kali lah dalam seminggu anak-anak boleh bawa HP dengan alasan HP-nya untuk kegiatan menunjang pembelajaran, bukan untuk hal-hal yang lain. Jadi saya koordinasi dulu dengan orang tua, tentunya dengan komite juga, supaya ada artinya kesepakatan bahwa membawa HP itu bukan untuk hal yang tidak bermanfaat, tapi untuk menunjang kegiatan pembelajaran. Bagus itu Bu, setuju sekali. Berarti Ibu sudah merencanakannya dengan seksama, sudah dengan penuh perencanaan, tinggal pelaksanaannya gitu ya Bu ya. Direncanakan kapan Bu mulai Bu?
Insya Allah minggu depan Pak, minggu depan. Siap, Minggu depan. siap. Nanti Ibu ngabari ke saya bila mana itu akan dilaksanakan ya Bu ya. Saya minta progresnya gitu ya Bu ya. Siap Pak, nanti saya beri kabar ke Bapak bahwa rencana saya itu sudah dilaksanakan. Mudah-mudahan inovasi yang akan saya kembangkan itu betul-betul sesuai dengan apa yang saya inginkan. Amin. Mudah-mudahan dimudahkan ya Bu ya. Amin, Segala amin. sesuatunya. Ada lagi Ibu yang sekiranya bisa saya bantu? Mungkin cukup Pak untuk coaching saya hari ini dengan Bapak. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Mudah-mudahan apa yang sudah saya rasakan ini betul-betul saya menjadi plong Pak. Jadi ada serinya. Insya Allah saya semakin yakin bahwa apa yang akan saya lakukan itu insya Allah akan membawa perubahan positif. Seperti itu. Sama-sama Bu. Syukur-syukur saya bisa membantu Ibu. Baik Pak, terima kasih atas dukungan Sama-sama. untuk semuanya. Ya, terima kasih Pak Ripno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, hasil pengamatan yang tadi sudah dilakukan tentang praktek coaching dengan model Tirta ya. Saya ingin bertanya dulu sama coach ini ya, bagaimana perasaannya setelah mengeluarkan apa yang menjadi permasalahan di dalam diri coach sendiri. Ya terima kasih Pak Abdul Karim sebagai pengamat. Setelah saya melakukan sharing dengan Bapak Ripno, saya merasa plong Pak, merasa puas. Jadi unek-unek yang ada dalam diri saya ini merasa sekarang sudah terpecahkan dan saya semakin yakin saya harus melaksanakan apa yang sudah saya rencanakan untuk perubahan atau inovasi pembelajaran saya nanti di kedepannya. Seperti itu. Apakah dari pelaksanaan coaching tadi Pak Suripno mendengarkan aktif ke Ibu, atau misalkan Pak Suripno begitu mengarahkan tentang apa yang ingin Ibu dapatkan sebetulnya? Iya Pak, tadi Pak Suripno sangat bagus sekali menggali apa yang menjadi unek-unek saya ini sehingga sampai saya bisa memaparkan dan akhirnya saya menemukan solusi terbaik yang harus saya lakukan nantinya. Iya. Seperti itu. Baik, itu jadi sebenarnya dari apa yang tadi sudah dilaksanakan sudah menemukan ya solusinya seperti apa. Iya. Nah, ini berkaitan dari Pak Suripno sendiri sebagai coach ini, ada kendala nggak Pak menemukan, biasanya kalau ini kan harus menemukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya. Dari Pak Suripno sendiri apakah sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan kata kunci dari coach sendiri? Menurut saya sudah berusaha mengikuti apa yang tadi disampaikan oleh coach. Kita gali, kita pertanyakan yang sekiranya perlu dipertanyakan. Itu saja apa yang tadi kami praktekkan berkaitan dengan praktek coaching model kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh.